Garuda Indonesia Group. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada praktisi dan juga alumni yang berkenan hadir pada malam hari ini. FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dan juga ide-ide terkait pembaruan kurikulum yang disampaikan oleh Bapak Yusuf agar terutama kami dapat menyiapkan mahasiswa di dunia kerja. Nah, malam ini juga kita akan mendengarkan pemaparan dari beberapa pemateri dan kemudian akan membuka sesi diskusi yang melibatkan kepada seluruh peserta. Nah, pertama-tama saya persilakan kepada Bapak eh, Robi Nugraha selaku Vice President Finance and Accounting Ayorka Garuda Indonesia Group. Silakan Bapak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Seti. Saya coba share dulu ya. Baik, Pak. Udah kelihatan ya? Masih proses, Pak. Sudah, Pak, sekarang. Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ada beberapa materi ya sederhana yang akan saya sampaikan terkait dengan pilihan karir dari alumni satu akuntansi UNJ. Nah, salah satu yang mau saya sampaikan ini terkait dengan kompetensi di bidang ERP atau Enterprise Resource Planning. Karena memang secara global ERP itu sekarang udah banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar baik di seluruh dunia maupun di Indonesia. Nah, untuk yang saya share kali ini itu karir terkait dengan ERP, salah satu yang paling ibaratnya merek ERP yang paling terkenal adalah SAP. Jadi SAP itu salah satu ERP dari Jerman dan salah satu banyak pengguna perusahaan di seluruh dunia dan Indonesia itu rata-rata itu menggunakan SAP. Nah, dilihat di sini ada kalau karir di SAP itu kalian ada SAP user atau level entry. Selain itu juga key user. Jadi key user itu yang menjembatani antara si user dengan eh, ibaratnya dengan technical. Selain itu juga ada Pak, mohon analis. maaf, suaranya sepertinya agak menggema, Pak. Oke, oke jelas nggak sekarang? Masih agak bergema, Pak. Oke, Eh, oke, sudah jelas. Sudah jelas. Oke, ini mohon maaf agak agak pelan karena saya lagi di rumah sakit jadi agak pelan bicaranya. Eh, yang ketiga tuh sistem analis, jadi melakukan di bisnis proses. Sama yang keempat itu konsultan atau implementasi ERP SAP. Jadi ini keempat pilihan karir di SAP. Oke, lanjut. Nah, kalau kita lihat berapa sih gitu kan salary gaji SAP. Nah, kalau dilihat dari sini bahwa rata-rata untuk admin SAP junior itu di Indonesia antara 4 juta sampai 8 juta per bulan. Nah, untuk rata-rata admin SAP senior itu di 12,5 juta sampai 30 juta per bulan. Sedangkan untuk konsultan itu mencapai 10 juta sampai 68 juta per bulan. Sebagai pengalaman juga ya untuk project manager SAP itu tahun 2011 itu dulu saya join implementasi SAP Garuda Indonesia Group. Nah, eh, salary si PM-nya itu PM konsultan itu mencapai 60 juta. Nah, itu di tahun 2011. Oh, jadi memang eh, lumayan juga untuk secara salary dan SAP ini karena digunakan di banyak negara di seluruh dunia. Jadi selain kita bisa punya opportunity masuk perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, kita juga
punya opportunity masuk ke perusahaan lain di seluruh dunia yang besar-besar, kan? Misalnya kayak Citibank, Boeing, gitu kan. Jadi rata-rata memang kalau kita udah punya kemampuan SAP itu tawaran di luar negeri pun juga banyak itu selain yang di Indonesia. Seperti ya perusahaan di Indonesia, nah ini salah satu um, user SAP di Indonesia. Ada Apus, JBS Swalayan, hampir semua semua industri itu menggunakan SAP ya. Kayak aneka gas industri, grup Astra, terus Bank Himbara, masuk BCA yang paling besar ya. BRI itu juga menggunakan SAP. Dan dulu sebenarnya SAP itu pertama kali untuk BUMN dibawa oleh Pertamina. Dan sekarang Pertamina itu masih menggunakan SAP. Nah, memang rata-rata perusahaan di Indonesia yang menggunakan SAP itu adalah perusahaan besar. Makanya ini jadi kaca kompetitif advantage bagi calon alumni ketika itu eh, menguasai SAP, even pun basic itu opportunity untuk di hire perusahaan-perusahaan besar tersebut relatif sangat tinggi. Karena memang sebagai pengalaman saya tuh user juga, saya tuh sering cari eh, teman-teman akuntansi, cuman memang satu eh, itu dia itu lebih preferable eh, yang mempunyai pengalaman di SIP atau pernah ada pelatihan di SAP, nah itu sangat susah untuk bekerja. Game yang itu salah satu keuntungan kenapa ia dipanggil dan diterima di JMF adalah karena memang pengalaman sebelumnya sudah menggunakan SAP. Jadi memang mungkin eh, seharusnya sih dari mungkin 15 tahun yang lalu itu eh, lebih baik bahwa calon mahasiswa ini dibekali dengan pengetahuan IRP bahkan skill IRP, dan dalam hal ini yang paling memang relatif paling familiar, paling apa ibaratnya terkenal lah, dan banyak perusahaan nge-hire itu yang pengetahuan SAP. Ini sih apa eh, pengetahuan singkat aja, tapi memang yang disayangkan itu justru kebanyakan mahasiswa itu untuk pengetahuan SAP itu memang sangat jarang. Jadi kebanyakan lebih ke aplikasi single load kayak misal Akuret atau kayak Obi, atau enggak memang aplikasi yang terpisah. Nah, kalau SAP sendiri kan ERP, jadi aplikasi buat satu perusahaan. Dan memang ketika teman-teman dibekalin bahkan jauh sebelum lulus, itu menjadi semacam keuntungan tersendiri. Setidaknya nanti buat filtering ketika melamar pekerjaan dan setelah masuk pun relatif lebih cepat adaptasinya dibanding teman-teman yang belum pernah belajar SAP. Nah, ini mungkin sekilas ya dari saya. Silakan kalau mungkin dari ada tanggapan atau pertanyaan. Ya, Baik, terima kasih Bapak Robi. Jadi memang sangat penting sekali bagi kami untuk memberikan kurikulum mengenai ERP terutama SAP berikut ya Pak. Oke, baik kalau begitu saya akan buka sesi diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya ataupun misalnya menanggapi, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Robi. Berkaitan dengan SAP ini, sebagai manajer di salah satu. Saya izin bertanya seperti ya. Baik Pak, silakan Pak Yes. Untuk SAP ini kira-kira untuk apa? Pendekatan di perkuliahan kira-kira apakah lebih misalnya ingin diaplikasikan ke mahasiswa lebih cocok model sertifikasi atau mata kuliah atau bagaimana kira-kira Pak Robi? sebetulnya sih lebih efektif itu mungkin semacam join ke satu mata kuliah tertentu, misalnya sistem informasi akuntansi, atau mungkin ada mata kuliah IRP tersendiri. Dan nanti komplimennya itu teman-teman yang udah belajar dan udah mengikuti ujian itu mendapatkan sertifikasi.
Sebenarnya untuk metode ini udah beberapa dilakukan di beberapa universitas ya. Jadi memang untuk SAP itu tersendiri, belajarnya tersendiri, ada yang kuliah, maksudnya tuh mata kuliah SAP sendiri atau IRP, atau join ke sistem informasi akuntansi untuk praktikumnya. Nah, memang nanti mungkin kalau misalnya sistem informasi akuntansi bakal menambah praktikum jamnya ya di luar SKS-nya, tapi sebenarnya eh, di luar itu kan komplimennya nanti mahasiswa itu misalnya kita minimum belajar itu full misalnya 1 bulan full plus misalnya sekitar 21 jam atau 30 jam tatap muka sama sisa itu by online. Nah, eh, itu diharapkan jadi teman-teman yang memang udah bisa belajar lebih mendalam di SAP nanti ke depannya mau di dunia kerjaan atau ada teman-teman yang mau masuk ke dunia sekolah itu relatif lebih cepat dari sisi adaptasinya. Karena memang saat ini standar mau di Indonesia, mau di negara Jerman atau di manapun di seluruh dunia relatif standarnya udah disetting. Kalau eh, mungkin kalau dari saya rekomendasinya lebih baik terpisah atau tadi atau bisa juga join ke sistem informasi akuntansi tetapi diadakan pelatihan tersendiri misalnya di Sabtu atau mungkin di hari biasa juga nggak masalah itu sih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Robi. Bagaimana Bapak Yusuf? Apa sudah Sudah terjawab? jelas, terima kasih. Oh, terima kasih Pak. Apa Bapak Ibu yang lainnya apa ada yang ingin Izin izin masukan Pak Yusuf. silakan Bapak Silakan. Ramdhani. Mungkin itu mirip kayak zaman saya waktu itu ya bicara mengenai visual basic. Jadi mata kuliahnya waktu itu sama Pak siapa ya saya lupa tuh. Pak Hosli. Nah, selesai dari mata kuliah tersebut kami memperoleh sertifikasi namanya VB. Tapi itu lab komputernya UNJ. Waktu itu kami peroleh dua tuh. Satu Visual Basic, satunya lagi eh, Microsoft kayak gitu. Mungkin sesuai tadi yang Pak Robi ya, mohon maaf Pak Robi katakan bisa dibikin kayak gitu. Jadi kalau ada sertifikat yang kayak tersendiri yang waktu mata kuliahnya Pak Hosli itu jadi ada eksklusivitasnya. Jadi kesannya di luar dari mata kuliah, tapi sebenarnya dalam mata kuliah gitu. Jadi kayak seakan-akan anak ini sudah mengikuti sebuah pelatihan sertifikasi, padahal dalam dalam mekanisme mata perkuliahan. Itu mungkin dulu waktu saya seperti itu mungkin dan tidak berbayar. Seingat saya tidak berbayar. Yang berbayar itu brevet dan itu pun kami harus keluar waktu angkatan saya mungkin. Angkatan saya masih diajar Bu Marcelisa waktu itu. Salah. Mungkin seperti itu sih Yusuf masukannya. Baik, terima Baik. kasih Pak Ramdhani. Eh, Bapak Ibu sekalian ada lagi yang ingin ditanyakan? Selamat malam, halo. Apa suara saya terdengar? Sudah terdengar Ibu. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Saya Nia. Saya ingin menguatkan apa yang sudah dikatakan oleh Bapak Robi sebelumnya bahwa memang SAP itu adalah sistem yang banyak digunakan di berbagai perusahaan. Dan juga sistemnya cukup komplit dan juga kompleks baik dari segi costing maupun dari segi reporting karena juga digunakan di perusahaan di mana saat ini saya bekerja. Mungkin yang bisa ditambahkan selain mempelajari bagaimana menggunakan SAP itu juga bagaimana mengkaitkan antara teori atau konsep akuntansi dengan bagaimana menjalankan sistem SAP itu sendiri. Karena pada dasarnya memahami SAP itu satu hal untuk operasional kita melakukan pekerjaan day to day, baik itu transaksional maupun reporting maupun costing, tapi juga harus kembali lagi ke teorinya sebenarnya seperti apa. Jadi ketika in day to day activity kita masalah, baik dari segi costing, misalkan material cost-nya ada unallocated PPV, ada yang namanya mungkin actual costingnya spike up karena ada salah posting dari tim P2P dan sebagainya. Uh,
critical thinkingnya bisa tetap jalan, how to do the solution, ini salahnya di mana, costingnya seperti apa gitu. Jadi bisa melingkan antara secara teori dan secara konsepnya seperti apa, penyelesaian di SAP-nya seperti apa, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Alvernia. Dari Bapak Robi, apakah ada yang ingin disampaikan lagi Pak terkait materi ini? Ya, baik, terima kasih Bu Alvin. Ini mungkin sedikit ya tentang SAP. Jadi memang SAP itu kan sebetulnya itu bisnis proses, lebih ke bisnis proses yang distandarisasikan. Memang standarnya digunakan oleh perusahaan Jerman gitu kan. Di sini memang secara orang awam gampangnya SAP itu satu aplikasi yang digunakan oleh satu perusahaan. Jadi eh, dan mencakup modul-modul yang ibaratnya mewakili dari unit-unit atau fungsi dari perusahaan. Misalnya HR ada HRD itu ada modul HRD-nya HR, terus financial controlling-nya ada modul FI, terus ada modul produksi, terus juga ada modul misalnya inventory management. Nah, semua fungsi dari tiap-tiap modul tadi itu nanti mengalir datanya ke modul finansial untuk laporan eksternal dan controlling untuk laporan manajemen. Nah, memang dengan adanya basic SAP, diharapkan sebenarnya mahasiswa itu nanti bisa belajar bagaimana satu perusahaan itu menyajikan informasi yang secara komprehensif. Jadi memang dari sisi master data, dari sisi transaksi maupun reporting itu melatih kita untuk berpikir secara apa lateral thinking lah ibaratnya. Dan memang itu ada pakem yang harus dipenuhi di dalam sistem SAP. Eh, itu sih mungkin dari saya. Terima kasih, Bu Septi. Terima kasih Pak Robi atas pematarannya. Bapak Ibu ingin apakah ada yang ingin disampaikan kembali? Bu Septi, boleh Boleh saya Ibu. sedikit ya. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, baik. Senang sekali ya saya bisa hadir di sini dan bertemu. Sekarang udah Bapak dan Ibu gitu ya. Wajah-wajah yang familiar dulu nggak banyak berubah gitu. Masih wajah yang lama gitu. Jadi artinya em, apa di pekerjaannya masing-masing cukup enjoy nih. Tidak ada wajah-wajah yang terlihat berbeda banget gitu ya. Alhamdulillah turut berbangga ya untuk apa namanya para alumni yang kemudian apa sukses di tempat kerja dan juga juga masih apa memberikan apa effort ya bersedia diundang dalam kegiatan-kegiatan seperti ini untuk kebaikan bersama gitu. Mudah-mudahan semangat ini terus bisa dijaga dan bisa apa menular ke yang lain juga. Nah, mungkin kalau terkait dengan apa beberapa hal yang tadi disampaikan, terutama mungkin fokus tadi atas pengetahuan mahasiswa akan apa SAP ya, SAP ini. Nah, mungkin kebetulan bertemu di sini, saya berpikir mengenai beberapa program yang dari dulu memang sudah kita lakukan gitu ya terkait dengan company visit gitu. Eh, Seberapa besar ya potensi mahasiswa ya adik-adik yang sekarang sedang aktif itu jika kemudian kita bawa gitu untuk company visit di perusahaan Bapak Ibu gitu. Ada ini nggak ada peluang itu kah gitu. Jadi mungkin bisa ini menjadi pertimbangan ya bagi prodi ke depan ya untuk juga para mahasiswa dalam menyusun program karena saya pikir selain juga exposure melalui apa di kelas gitu ya materi di kelas atau kemudian menambah ya pengetahuan dengan apa sertifikasi atau program-program pelatihan di luar kelas gitu mungkin ada satu hal terkait dengan company visit gitu. Jadi mungkin nggak cuma SAP juga, tapi dari apa kakak-kakak alumni ya di sini Bapak Ibu mungkin
di sini juga saya apa meminta apa ya, maksudnya kerjasama juga ya, akan potensi-potensi mahasiswa kita bisa datang untuk berkunjung dan belajar, gitu, terekspos dengan hal-hal yang tadi penting untuk mereka siapkan sebelum masuk ke dunia kerja. Boleh mohon ininya ya, apa namanya reply-nya mungkin dari Pak Robi Bunia ya, yang tadi menyatakan bahwa memang di perusahaan masing-masing sudah ini ya, sudah menerapkan ini sehari-harinya. Terima kasih Bu Septi. Terima kasih Bu Lisa. Dipersilakan kepada Bapak Robi dan juga alumni yang ingin menanggapi. Ya, baik Bu Marcelisa, memang sebetulnya kalau di PT JMF itu ada program namanya Kaya Magang. Eh, itu semagang itu apa? Jadi itu dibuka buat umum ya, dan peserta magang itu kita latih dari sisi bukan pekerjaan aja, tapi di sisi kompetensi, soft kompetensinya, kejiwanaannya, selain pengetahuan-pengetahuan. Nah, selain itu memang dulu tuh kita ada community visit, tuh, cuman saya harus cek lagi apa sudah dibuka lagi gitu. Eh, Kalau nggak salah kemarin sempat itu dibuka itu untuk dari sesama korporasi. Nah, sebetulnya sih mahasiswa eh, relatif eh, bagus sih sebetulnya kalau misalnya apa GMF buka lagi untuk community visit ya, istilahnya bisa masuk ke area dapurnya bandara. Nanti kita kan sebenarnya kan isinya tuh kayak bengkel-bengkel terus pesawat gitu kan, di situ juga ada bagian-bagian dari workshop, dan memang sistemnya pakai SAP di kita. Jadi dari sisi produksi, dari sisi planning itu kan, HR, financial itu hampir semua pakai SAP. Ya mungkin nanti Bu, saya coba koordinasi dengan JMF. Kalau misalnya memang apa dibuka kembali ke penisitnya, pasti nanti saya bantu supaya teman-teman mahasiswa bisa ke sana Bu. Karena memang lumayan lah pengalamannya ke situ, eh, apa biar bisa melihat dari sisi metode pesawat itu dengan apa dengan sistem SAP itu kayak gimana gitu kan, prosesnya gimana. Eh, Ya nanti saya info, saya mungkin nanti kalau udah eh, mulai dibuka lagi ya, memang kemarin itu waktu pandemi aja ditutup. Eh, nah sekarang itu beberapa sih untuk korporasi itu juga banyak permintaan Bu, untuk company visit korporasi itu gitu kan. Jadi bukan mahasiswa aja, bahkan kalau dulu ada program CSR itu mahasiswa TK itu tiap hari Selasa Kamis itu bisa berkunjung ke tempat kita. Itu Mbak Bu Marcelisa, ya kasih. Mumpung ada VP-nya nih, jadi ditanya langsung. Baik Bu, siap Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, terima kasih Pak Robi dan Bu Lisa. Bu Alverina, apakah ingin menyampaikan Ya, pendapat? mungkin menambahkan kalau untuk di kantor yang saat ini saya bekerja di PT Unilever Indonesia yang berlokasi di BSD. Untuk beberapa tahun terakhir ini memang untuk company visit tidak terlalu banyak, bahkan mungkin sangat sedikit sekali. Kalaupun ada itu hanya beberapa perwakilan saja gitu, nggak kayak dalam jumlah besar gitu. Nah, mungkin ide yang bisa saya sampaikan di sini mungkin adalah pihak kampus bisa berkomunikasi dengan tim HRD dari Unilever Indonesia untuk bisa bertukar pendapat bahwa mungkin ada input dari tim HRD kira-kira soft skill apa sebenarnya yang dibutuhkan mahasiswa supaya bisa tembus dan masuk sebagai pegawai di Unilever Indonesia. Terus untuk mengenai pengalaman SAP di kantor saya juga ada internship program, tapi kami internship program di perusahaan kami tidak bisa mengakses SAP karena data sekuritas keamanan yang kami miliki, sehingga untuk jika pengalaman ke SAP-nya itu memang harus hanya karyawan saja. Sedangkan kalau misalkan di program magang, uh, kami juga beberapa kali membuka program magang, baik itu di
finance controller as a reporting ataupun business partner, baik itu business partner di supply chain finance, di finance, FET, FP&A, dan lain sebagainya. Nah, mungkin di program magang tersebut itu mahasiswa bisa berpengalaman bagaimana shadowing ke masing-masing, baik itu asisten manager maupun manager, mengenai bagaimana day-to-day transaction, doing the analysis, dan lain sebagainya. Dan untuk program internship di Unilever Indonesia, itu saat masuk sudah mulai penyaringannya FGD in English, dan di akhir masa internship dia juga harus present di depan business head-nya tentang hasil dari apa saja yang sudah dipelajari, any kind of improvement yang bisa kasih ideas di akhir internship-nya. Jika di internship ini berpotensi untuk masuk ke manajemen level melalui manajemen trainee ataupun dari direct hire, dia akan direkomendasikan baik dari manajer maupun business head-nya untuk dibawakan ke available position yang ada. Mungkin itu Bu dari saya. Terima kasih Bu Evi. Untuk baru terima kasih atas pemaparannya. Sebagai informasi, dapat informasi bahwa Bapak tadi sedang di rumah sakit ya Pak ya. Semoga Bapak kesehatan dan lekas pulih kembali. Terima kasih. Iya, untuk Bapak Robi, mungkin pemaparan dari Bapak Robi di dicukupkan sekian. Apabila Bapak Robi ingin live dari Zoom, dipersilahkan Bapak. Sekali lagi kami Ya, mengucapkan terima kasih dan semoga lekas sembuh. ya, makasih banyak ya. Mohon maaf, live duluan. Terima kasih, Pak Yusuf, pemirsa Terima kasih semuanya. Pak. Izin live ya, kasih. Ya, terima kasih Bapak, semoga lekas sembuh. Ya, sama-sama. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kami akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Andra Pramayoga maupun dari National Manager of Tokyo Consulting Indonesia. Untuk Bapak Andra Pramayoga, kami mendengarkan. Hadir? Iya, Oke. Ibu Eh, Septi, iya, terima kasih ya. sebelumnya. Ini maaf saya off cam karena ya uh, ada yang anak saya lagi gelendotan di saya, jadi saya off cam. Ini Iya Pak, tidak apa-apa mohon Pak. maaf semua. Iya, tidak Ya, apa-apa. Baik, dipersilakan Bapak Andra bagaimana tanggapannya mengenai kebutuhan gitu dari kami iya, prodi maupun misalnya untuk mahasiswa seperti itu. Terima kasih Pak. baik. Dipersilakan Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sebelumnya warahmatullahi wabarakatuh. mungkin ini sesi pertama saya join ke event ini, jadi hmm, kebetulan saya terkonek dengan Pak Chandra Janabria. Beliau yang memperkenalkan saya ke acara ini. Ya, mungkin saya sebagai user, perusahaan kami itu sudah merekrut banyak lulusan dan mungkin startnya dari magang ya, dan sekarang sudah banyak yang direkrut menjadi pegawai tetap di Tokyo Consulting. Jadi saya dapat kisi-kisi tadi dari Pak Chandra, apa yang mau dibahas. Jadi mungkin saya lebih ke sharing pengalaman saya. Tadi mungkin Pak Robi bagus ya apa namanya tentang apa namanya tentang praktikal ya, lebih secara konsep itu penggunaan SAP itu lebih ke praktikal. Cuman saya mungkin akan bahas yang lebih general. Mungkin saya boleh share screen ya. Silakan Pak. Oke. Ini tadi saya karena Pak Chandra dadakan, jadi saya bikin cepet aja. Saya minta tim saya untuk apa namanya uh, buat sampai apakah kelihatan Bapak Ibu? Terlihat Pak. Oke. Bentar. Oh, sebentar.
Ya, kelihatan ya Bapak Ibu ya. Lihat. Uh, Oke, jadi hmm, mungkin sedikit portofolio dari kami. Ya. Jadi uh, kami Tokyo Consulting, kami start bisnis di tahun 2011, cuman ada semacam reorganize sessions di tahun 2018. Terus ada COVID ya, Bapak Ibu ya, 2020, 2021. Nah, jadi 2021 itu kami totally reorgs semua layer manajemen kami, lower manajemen kami. Ya, jadi di 2021 itu pas banget Pak Chandra itu kenalin programnya dulu namanya High Caliber, atau sekarang masih ada nggak ya High Caliber. Cuman ini intinya Pak Chandra mengenalkan beberapa student-nya WNJ yang sudah difiltrasi gitu ya, sudah diberikan apa namanya, diberikan uh, uh, training. Lalu apa yang bisa kita lihat di sini, di 2021 kami merekrut itu sebanyak 3 orang Bapak Ibu. Jadi itu mungkin organisasi kami masih kecil, jadi mungkin kontribusinya hanya 10% dari member, misalnya dari total member 30 itu kontribusinya hanya 10% dari organisasi. Tapi sampai dengan 2024 itu involvement lulusan UNJ itu sampai dengan 30%. Jadi saya berterima kasih juga sangat terima kasih Pak Chandra dan Bapak Ibu dari Prodi UNJ yang mengenalkan program ini sebelumnya. Dari situ bisnis kami berkembang. Di slide ini kami punya growth dari sisi aset dan penjualan itu sampai dengan 40%. Nah, di sini kami highlight bahwa dari 30% yang tadi involvement di dalam manajemen, 45% lulusan atau member dan lulusan UNJ itu involved di operations. Jadi kalau bisnis kami berkembang, message-nya adalah bisa kami bilang hampir setengah operations kami itu ditangani atau dihandle oleh para lulusan UNJ. Dan itu ada satu lagi bonus, satu orang yang ini kebetulan yang kami rekrut 2021 itu 3 atau 4 orang itu semuanya masih retain di Tokyo Consulting. Alhamdulillah ada satu orang yang sampai masuk ke manajemen level. Jadi message-nya adalah sampai dengan 2024 kami yakin ini Presiden Direktur kami, Mr. Kimura sekarang sedang ada di Tokyo. Juga nitip salam, saya bilang saya ikut apa namanya event acara ini untuk ini bahwa key success Tokyo Consulting sampai dengan 2005 itu juga ada kontribusi dari almost setengah ya dari operation itu adalah dari lulusan PNJ. Well, mungkin kedepannya kami akan mengencourage orang-orang yang involved di operation ini untuk lebih involved ke strategical management. Jadi kami perusahaan yang sangat open minded karena ya kalau 2021 itu mungkin umurannya sekarang mungkin 25-26, jadi average apa namanya average umur yang berkontribusi di Tokyo Consulting itu yang bisa dibilang masih muda-muda. Nah, hal selanjutnya adalah dari operations ya yang 45% tadi itu kami bergerak di perusahaan jasa ya, manajemen consulting, tapi main bisnis kami masih relate dengan accounting, perpajakan, audit. Sebenarnya kami one stop service, tapi main bisnis kami masih berkutat pada 3
field ini, accounting. Jadi bisa dibilang dari 45% lulusan EJ yang membantu kami di operasional itu sekarang sudah menghandle berbagai macam bentuk services dari pencatatan ya, untuk umum, lalu pelaporan review laporan keuangan, consolidation reporting untuk klien-klien kami, ada taxations ya, yang paling umum adalah tax compliance, corporate calculations, ada individual taxation juga, clarification dan spot services kami yang masih relate dengan perpajakan. Lalu juga ada audit karena 45% itu kami konsulkan dengan salah satu bukan salah satu kami punya kantor akuntan publik Purbasi Badi yang dedicated ke Tokyo Consulting. Jadi mungkin sekitar 20% tadi dari 45% ini setengahnya, hampir setengahnya itu mereka join di tim auditing. Nah, sistem rekrutmen ya, Bapak Ibu. Jadi selanjutnya adalah rekrutmen polisi. Mungkin tadi Pak Chandra kasih saya insight apa sih tantangan dan kebutuhan apa yang diperlukan pemberi kerja terhadap new hire gitu ya, mungkin mahasiswa baru yang lulus. Jadi mungkin agak sedikit nggak umum dengan perusahaan lain mungkin ya. Jadi rekrutmen kami itu lebih ke yang berbasis adalah will, jadi will orientation. Kita lihat di sini ada matrix, graduate, next leader. Nah, orang yang rekruti yang kami rekrut itu banyak sekali yang masih ketika kami interview itu fokus terhadap apa yang dia sukai. Sebenarnya itu umum ya, Bapak Ibu. Saya juga setuju juga. Cuman memang di Tokyo Consulting ini penekanannya yang kandidat yang kami pilih adalah yang will orientation-nya lebih besar daripada basic knowledge-nya, yang pada tahap itu kami ekspektasikan skill itu akan mengikuti sejalannya mereka dapat experience waktu practical atau on field work. Jadi pada interview sessions ya, pasti jadi poin utama yang kami lirik adalah bagaimana si mahasiswa itu atau lulusan atau misalkan ikut program magang, itu mereka punya tujuan dalam ketika mereka mau masuk ke perusahaan. Especially untuk Tokyo Consulting, kami nggak punya masalah so far experience kami dengan para lulusan UNJ. Banyak mereka sangat clear, mereka bilang saya mau jadi rekan atau partner di kantor akuntan publik yang saya dirikan nanti, atau menjadi tax consultant. So, jadi clear. Banyak lulusan lain yang dari UNJ mungkin mereka justru ya kami menerima segala opportunity. Jadi kami masih menimbang-nimbang. Jadi tujuan itu buat kami krusial. Yang kedua adalah communication dan karakteristik. Jadi karakteristik yang open minded dan intinya kalau komunikasi itu kan dua arah ya Bapak Ibu. Jadi kami yakin tanya jawab itu penting di dalam interview sessions. Diharapkan tadi punya kandidat itu punya sense of open minded. Jadi kalau ditanya kamu kesukaannya apa? Saya sukanya jurnal entry Pak. Apa namanya, debit kredit, atau saya create balancing atau forecast ya, forecast perusahaan, forecast sales-nya perusahaan, lebih ke financial and planning. Tapi kamu open nggak dengan say spot perpajakan, atau nanti mungkin kamu nggak saya jamin untuk dapat pekerjaan yang relate dengan kesukaan kamu.
Nah, saya open minded, Pak. Saya mau coba. Itu yang salah satu nomor 2 ya, ranking nomor 2 yang jadi penilaian kami. Yang terakhir baru basic knowledge. Biasanya teknis dalam interview pasti akan kami tanya. Dari situ kami tidak ada interview berlapis, tidak ada written test. Ini sangat absurd, tapi kami yakinin bahwa metode yang efektif, kenapa nggak dilanjutkan gitu ya. Nah, dari situ baru practical itu kita assess performance-nya. Nah, practical ini mereka akan langsung dapat apa namanya pekerjaan yang sangat teknikal. Di situ baru kami assessmentnya bisa 3 bulan atau 6 bulan. Case dari UNJ banyak yang melakukan ikut magang di kami 3 sampai 6 bulan, lalu easily kami permanenkan. Nah itu seperti itu Bapak Ibu untuk polisi di kami. Nah, basic hard skill apa yang mungkin kalau kita ngomong lebih ke hard skill. Jadi mungkin Pak Robi highlight pemahaman tentang SAP. Yes, saya setuju. Tapi saya lebih ke karena mungkin uh, tadi Pak Robi juga ngeliatin perusahaan-perusahaan besar gitu ya menggunakan SAP. Itu memang ada apa namanya uh, market kami kan nggak semuanya Toki Consulting itu perusahaan besar. Jadi untuk mengcover semuanya kami lebih global jawabnya bahwa yang paling penting adalah mahasiswa itu dibekali dengan pemahaman accounting software. Tidak misalkan SAP bagus, punya portofolio yang tinggi terhadap perusahaan besar, tapi ketika mungkin ya ibaratnya belum belum jodoh ya ke perusahaan besar, at least mereka dibekali dengan pemahaman tentang accounting software. Di kami open terhadap kami bisa memberikan experience di banyak accounting software, Xero, Accurate tadi Pak Robi juga sebutkan. Lalu juga ada experience untuk menjalankan mengaplikasikan tax online system di JP, Innova. Jadi mungkin kalau saya ingat dulu waktu saya kuliah mungkin lab akuntansinya untuk praktek accounting software itu ya bagus untuk dijadikan fokus. Lalu yang keempat mungkin bilingual itu ya kami bagi 2 status orang yang kami rekrut itu permanen dan permanen kontrak. Karena kami facing klien-klien kami itu majority perusahaan Jepang. Mungkin ada beberapa case mereka junior atau yang baru direkrut dipermanenkan, let's say experience 6 bulan atau 1 tahun sudah harus komunikasi dengan ekspatriat. Jadi 2 bahasa minimum itu English itu diperlukan, Bapak Ibu. Lalu yang terakhir ini opportunity. Ya. Jadi opportunity kalau kami melihatnya enggak di luar di luar apa di luar pemahaman tentang accounting software. Ini sedikit dari karena kami di PPM Manajemen ini istilah kami adalah istilah keusahaan usaha. Jadi di area cash cow ini adalah di mana service yang tadi kami sebelumnya sebutkan seperti accounting, taxation, tax filing, lalu juga ada mungkin penggajian, mungkin di luar accounting ada legal service, itu masih jadi main bisnis kami untuk gain revenue. Tapi kami juga punya new business yang sedang kami kembangkan, yaitu relate dengan pengakuisisian perusahaan, merger acquisition atau M&A, yang diinisiasi oleh entitas kami di Tokyo sana namanya Tokyo Venture Capital. Nah dari M&A ini mungkin
yang bisa di-highlight adalah pentingnya, saya nggak tahu ya, ini kurikulum atau saya sebutnya aspek business combinations itu penting di dalam apa namanya di dalam aspek pengakuisisian perusahaan. Lalu ketika nanti lanjut uji kepatutan itu akan diperlukan pemahaman komprehensif tentang akuntansi perpajakan untuk mengakses apa namanya tax liability yang uh, mungkin timbul atau teruji ketika dilakukan uji kepatutan. Lalu manajemen accounting ini relate dengan valuasi perusahaan. Tokyo Consulting juga mensupport untuk perusahaan-perusahaan yang mau IPO. Jadi valuasi perusahaan, forecast, mungkin ada function FP&A di dalam perusahaan besar, itu masih relate di dalam manajemen accounting. Lalu pemahaman tentang capital market, pasar modal. Dan yang terakhir, ini yang sedang kami coba gali potensinya. Kami coba untuk apa namanya mendevelop accounting software dengan engine AI. Sudah ada beberapa accounting software, seperti kemarin minggu lalu saya meeting dengan Mekari Journal. Mereka sudah mendevelop accounting software berbasis AI, walaupun masih dalam fase 1, tapi kami juga coba bandingkan dengan pasar di Jepang, karena kami origins Jepang. Jadi sudah banyak teknologi accounting software di Jepang sana yang menggunakan AI engine. Jadi ini jadi peluang, ya mungkin tantangan buat semua dari kerja ya, ketika semua procedural service nanti bisa dialihkan ke teknologi, especially AI. Makanya konseptual tadi seperti business combination, accounting management, ya, financial accounting, akuntansi keuangan, perhitungan apa namanya discounted cash flow itu penting untuk dibekali mahasiswa-mahasiswa kita. Ya, 3 menit Gitu. lagi, Pak. Ya, paling itu aja sih, Bapak Ibu. Terima kasih. Mungkin ada yang mau komen atau nambahin. Dipersilakan Bapak Ibu. Izin Septi. Ya, silakan Pak Yusuf. Pak Andra boleh lihat slide yang tadi ya Pak ya, yang kontribusi dari alumni kami cukup besar ya Pak ya. Iya Pak Yusuf, terima kasih banyak Pak. Di Tokyo Consulting. Saya juga terima kasih banyak. Nah ini saya penasaran juga nih Pak. Mungkin data yang bawah-bawah Pak. Yang Kan saya lihat, nah yang ini ya. nah, Alumni kami cukup besar ya kontribusi atau dampaknya ke perusahaan. Kira-kira apa yang menarik atau apa yang paling eh, dilihat ya dari Tokyo Consulting ke alumni kami yang sehingga mungkin itu bisa menjadi keunikan dari prodi kami atau dari alumni kami gitu Pak. Saya ingin tahu. ya, baik Pak Yusuf, terima kasih. Jadi uh, sebenarnya semua itu start di 2021 itu menjadi benchmarking kita waktu rekrut. Waktu itu statusnya masih belum lulusan ya, jadi rata-rata mereka statusnya masih magang. Mungkin ada beberapa case saya dengar itu sampai sekarang itu belum statusnya lulus dari UNJ, ya, tapi sudah menjadi uh, permanen. Ya. Jadi apa yang kami lihat itu tadi Pak, sebenarnya poinnya adalah di willingness, di willingness point. Jadi sebenarnya kami senang dengan kandidat yang uh, fokus dengan tujuannya. Jadi mereka secara komunikasi memang saya nggak coba untuk generalkan, tapi banyak
kandidat yang ketika kami interview itu impressionnya kurang masuk karena itu tadi kurang komunikatif dan tidak tegas ya. Tapi impression itu apa namanya coba kami yakini bahwa itu karakteristik mereka. Nah, WNJ itu karakteristiknya adalah ketika di interview itu tadi mereka lugas menjawabnya, mereka tahu perusahaan itu apa yang diekspektasikan perusahaan terhadap mereka. Pun dari sisi kami juga clear untuk memberikan apa namanya visi misi perusahaan sehingga ya mereka yakin dan mereka jadinya open untuk apa namanya intinya sense of belonging jadi bagus terhadap perusahaan kami. Nah, dari sisi praktikal udah pasti mereka cepat angkep ya Pak Yusuf dari Bapak Ibu cepat tangkap sangat responsif. Intinya mereka open minded dengan segala itu tadi karena visi misi perusahaan dan karakter itu setiap pagi kami baru apa namanya mulai kerja jam 8 itu kami ada namanya morning sessions. Jadi setiap pagi kami kita diskusi dan brainstorming tentang apapun, bisa yang sifatnya teknikal, ada yang sifatnya lebih ke manajemen. Nah, anak-anak dan anak-anak UNJ dan lulusan UNJ ini mereka sangat aktif dan open minded terhadap. Jadi bisa dibilang mungkin beberapa lulusan atau ya lulusan lain itu mereka tidak open dengan hal-hal baru. Let's say ketika perusahaan membuat suatu let's say business developmentnya meng-create satu produk baru, pada umumnya para member kami itu pasti skeptis. Apakah ini relate? Apakah ini akan sukses? Apakah ini make sense dengan background kami, background mereka sebagai let's say lulusan akuntansi. Nah, tapi lulusan NJ mereka sangat aktif dan contribute. Mereka selalu follow apa yang kan kalau perusahaan intinya untuk mendapatkan apa namanya mendapatkan metode yang sukses itu harus diuji coba gitu ya. Nah, mereka mau coba untuk mengikuti. Itu sih Pak ya Pak Yusuf. Kenapa itu menjadi start dari 3 sampai 5 orang mempunyai karakteristik yang sama, saya jadi tersugesti untuk mengeneralkan, anak UNJ karakternya seperti ini, jadi ya easily kami rekrut. Dan karena UNJ ini juga salah satu ya kami anggapnya ini terobosan. Terobosannya adalah itu tadi, kami hanya interview, kami apa namanya testingnya hanya dalam sesi interview, lalu prakteknya apa namanya kami assess which itu efektif ya, all good Pak. Jadi ya seperti itu. Oke, terima kasih Pak Andra. Terima kasih Pak Andra. Ada Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang ingin diskusikan juga. Bu Septi, boleh saya? Boleh Ibu, bersilakan. Ya, terima kasih Pak Andra. Salam kenal. Salam kenal Ibu. Mau kenalkan saya Lisa Nindito. Saya mendengar paparan Pak Angga tadi, rasanya itu gimana gitu ya. Cukup berbangga gitu ya dengan komplimen dan juga acknowledgement yang diberikan kepada mahasiswa kami gitu ya dan alumni gitu. Ya, sama Ibu. Statistik yang diberikan gitu, data tadi bahwa 45% kontribusi ya, dan separuh dari itu ya, hampir 50% tadi itu disupport oleh auditing gitu. Nah, kebetulan saya tuh dosen auditing Pak, jadi saya rasanya gimana gitu. Jadi yang diajarin tuh bener. Dan senangnya itu ternyata
pada saat mahasiswa kita sampaikan materi di kelas denger gitu ya. Iya, Ternyata apa namanya alhamdulillah gitu ya kita mendengar komplimen tadi yang Bapak berikan gitu. Jadi mungkin kalau dari saya Pak, kalau saya melihat bagaimana Bapak mengapresiasi apa namanya mahasiswa kami gitu ya, dan nggak tahu nih Pak Yusuf, kita kan sebentar lagi mau akreditasi ya, MOU kayaknya penting nih. betul. Ya, jadi Pak Andra, kita tuh sebentar lagi akan reakreditasi gitu ya. Jadi Baik, kita Ibu. membutuhkan apa namanya seperti ya, SPK atau apa surat perjanjian kerjasama atau MOU gitu ya antara prodi kami ya yang akan menunjukkan bahwa apa yang kami hasilkan melalui graduates kami itu memang itu diterima dengan baik di industri gitu. Jadi Baik, Bu. itu dari sisi kami gitu. Jadi itu penting sekali untuk akreditasi gitu ya. Dan kemudian kalau saya melihat bagaimana kemudian Bapak apa sangat mengapresiasi apa mahasiswa kami tadi dari sisi kami juga dengan adanya MOU itu bisa dibantu gitu. Kita bisa membantu untuk menyalurkan lah istilahnya ya apa namanya talent-talent yang memang kita lihat berprestasi. Jadi Bapak pun nanti akan bisa menerima saringan-saringan mahasiswa-mahasiswa yang akan kami tawarkan itu juga akan diperhatikan gitu loh Pak. Jadi mungkin ini bisa jadi win-win solution juga ke depan gitu. Dan juga sebenarnya juga untuk menjembatani industri dan juga apa yang kami apa materi-materi yang mungkin secara teoritis kami sampaikan di kelas, kontribusi dari apa TCF Indonesia mungkin bisa berupa misalnya praktisi mengajar atau yang bisa dilakukan secara online Pak. Jadi ini akan sangat di satu sisi ini akan bisa jadi apa advertisement lah ya untuk mengajak mahasiswa bisa gabung gitu kan. Dari sisi kami pun kami akan apa mahasiswa kami akan bisa memperoleh insight-insight informasi di praktik itu seperti apa gitu. Begitu Pak mungkin yang saya mau propose pertama, dan yang kedua itu terkait dengan ini lebih spesifik ke auditing gitu. Apa kira-kira apa lagi ya Pak yang harus kami pertajam gitu? Ini akan berkontribusi ke rancangan pembelajaran kami gitu. Kira-kira materi-materi yang memang harus kami pertajam lagi, harus kami perkuat gitu selama pembelajaran di kelas gitu Pak. Mungkin bisa diberikan masukan yang lebih spesifik karena saya apa dosen auditing, maaf ya Bapak Ibu, saya nanyanya ini dari sisi auditing. Monggo, tapi kalau Bapak bisa bisa memberikan informasi tambahan untuk teman-teman di apa konsentrasi yang lain sekalian. Terima kasih Pak Andrea. Terima kasih Ibu Lisa. Ya Ibu, tadi ada 2 poin ya. Jadi poin pertama MOU kerjasama mungkin butuh portofolio kami. Kami sangat open Bu, walaupun mungkin saya akan info dulu ke jajaran direksi. Ya, tapi kami yakin insya Allah nggak ada isu. Jadi karena ini jadi salah satu cara kami juga untuk berterima kasih ke UNJ. Ya, itu lalu dia untuk opportunity let's say online class gitu ya. Kami memang tipikal perusahaan yang nggak banyak melakukan webinar. Tapi workshop itu kami lakukan actual di kantor kami. Nah, salah satu yang mau nanti kami propose, ini kan saya juga diskusi dengan Pak Chandra yang mengajak saya ke sini. Mungkin kalau nanti berkenan perwakilan dari UNJ itu mungkin bisa sebulan 2 kali ikut workshop actual kami di kantor. Gitu. Jadi topiknya bisa macam-macam. Bisa bisa teknis, bisa non teknis, leadership ya. Karena manajemen
consulting, jadi banyak aspek human resource yang kami paparkan, gitu. Jadi nanti mungkin teknisnya saya akan diskusi lagi dengan Pak Canda. Nanti kalau sudah ada lagi sudah ada ketemu momennya, uh, kami akan infokan. Begitu nomor satu. Lalu nomor tadi poin kedua, Ibu Lisa. Jadi untuk audit sendiri, kami kan punya dua entitas ya, Bu ya. Tokyo Consulting, lalu kantor akuntan publik namanya Purba Sibarani dan Rekan. Yang ya sebenarnya kami bisa dibilang manajemennya itu satu atap. Sebenarnya secara teknis apa namanya, saya kurang paham internalnya mereka-mereka. Tapi sebenarnya para partnernya itu juga merekrut anaknya itu atas referensi kami yang sebelumnya merekrut dari entitas Tokyo Consulting. Tapi itu tadi saya sampaikan kami punya morning sessions, itu apa namanya, yang morning sessions itu ajang diskusi pagi hari. Di situ kami berinteraksi ke semua member, termasuk juga dengan member audit. Nah, dari sisi leadership mungkin yang bukan menjadi sorotan ya, tapi mungkin yang bisa digali lagi. Jadi ketika mungkin nanti one day kalau ada kesempatan lagi, audit partnernya bisa saya ajak sini juga, bisa apa namanya, mungkin strugglingnya apa namanya, kantor akuntan publik yang statusnya mungkin masih kecil mau berkembang, itu adalah itu tadi apa namanya, delegasi, kalau saya sebutnya delegasi. Ketika satu orang resign, itu mungkin putus turnover-nya. Jadi mereka banyak yang baru join itu sudah, let's say 1 tahun, sudah mendapat satu atau dua new member. Itu mereka sangat hati-hati ya, hati-hati dalam apa namanya, mendelegasikan pekerjaan. Sebenarnya itu dua mata sisi, Bu. Bisa jadi memang ada prinsip kehati-hatian ya untuk auditor ke klien, tapi secara internal mereka harus open komunikasinya, teamworknya juga. Dan di situ delegasi dari apa namanya, dari orang yang experience, let's say member yang experience terhadap yang non experience itu juga harus ada. Jadi mungkin saya highlightnya lebih ke soft skill point itu ya, soft skill item. Gitu. Jadi mungkin kalau ada apa namanya, momen untuk program-program yang apa namanya, lebih sering mereka untuk melakukan diskusi atau pemaparan, itu akan lebih baik. Nah, seperti itu mungkin komennya dari saya. Baik, terima kasih Pak Hendra. Terima kasih, Pak. Ya, Terima Bapak kasih, Bu. Ibu yang lain, apakah ada yang ingin didiskusikan? Izin masuk, Bu Septi, Silakan Pak Ramdhani. Pak Yusuf, Bu Marcel, mohon maaf nih biar tidak terlalu panjang karena sudah jam segini ya. Fokus poin diskusi kita lebih ke arah mungkin seperti apa gitu ya Pak Yusuf. Karena kalau tadi pagi Pak Ayatullah memang memberikan gambaran kurikulum yang sedang berjalan sehingga teman-teman baik dari alumni, pengguna bisa memberikan masukan yang jauh lebih relevan kepada pengguna akhir, end user-nya, yaitu tentu saja nanti seperti tadi Pak Robi, mungkin Pak Canda, dan teman-teman semua, seperti itu. Terus yang kedua, lebih dari sisi sertifikasi, tadi juga sertifikasi seperti apa aja mungkin yang bisa digunakan atau bisa diaplikatifkan ke teman-teman mahasiswa gitu, karena pada akhirnya ketika kita bicara keprodian itu adalah unit unit bisnis dari sebuah fakultas gitu ya. Jadi biar lebih terarah aja gitu. Jadi kan ini sudah banyak nih teman-teman dari yang
yang luar biasa gitu, yang praktisi murni, mungkin ada yang pengusaha murni gitu. Jika dikasih lihat visi misi dari S1 akuntansi saat ini seperti apa, mungkin bisa nanti diberikan masukan yang jauh lebih relevan di pasar gitu, atau dari sisi kurikulumnya mungkin bisa jauh lebih mengena lagi, sehingga targeting untuk tetap bisa mempertahankan akreditasi unggul, bahkan dalam tanda kutip mengejar lagi internasional tuh akhirnya benar-benar bisa sesuai dengan pangsa pasar. Saya juga ingat tadi pagi Pak Dekan ya, Pak Ubed ya, Prof Ubed itu juga menyarankan bahwa pada Ya, akhirnya ketika kita bicara mohon maaf Pak, siapa tadi, saya jujur agak soalnya tidak pernah diajar proses. beliau, jadi Pak Usep, astagfirullahaladzim, mohon maaf nanti saya bisa dicoret nih dari keluarga negaraan UNJ nih. Eh, pada akhirnya bicaranya mengenai sustainability dan digitalisasi saat ini. Kalau tadi pagi mungkin ketika saya masuk ke ASP agak susah gitu. Tapi kalau ini akuntansi murni, generik sekali, sehingga mekanisme mengenai sustainability yang saat ini sedang marak, atau digitalisasi yang memang saat ini sedang oke banget gitu ya, bicara AI, big data, IoT dan sebagainya itu sudah mulai masuk. Tadi sebenarnya sudah disinggung sama Pak Pak Robi, itu kan salah satu dari digitalisasi gitu. Mungkin seperti itu sih Pak Yusuf dan tim, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih banyak. Mohon maaf ya sebelumnya Bu Masel dan teman-teman semua. Baik, nggak apa-apa Pak Punten, Bapak Ibu. Terima kasih sebelumnya Pak Andra, saya izin menanggapi eh, dari Pak Safir ya seperti ya. Baik, silakan Pak. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andra. Tadi memang rencananya kita sesi user dulu, Pak Robi dan Pak Andra. Kemudian setelah itu kita bisa lebih leluasa, lebih informal ya, karena dengan teman-teman alumni, ini kan sifatnya ya apa, ya dulunya mahasiswa dari akuntansi FEUNJ juga, jadi bisa lebih semi informal ya, bisa lebih leluasa lah intinya menanggapi seperti apa kurikulum prodi. Alhamdulillah tadi kita sudah dapat gambaran dari user itu seperti apa. Tentu setelah ini kita langsung masuk aja nggak apa Seti ya. Saya izin menjelaskan sedikit tentang kurikulum sebagaimana tadi yang ingin yang ditanyakan oleh Pak Safir. Eh, Pada dasarnya saya memberikan eh, link ke teman-teman alumni untuk bisa dipelajari dan mendapatkan masukan dari alumni-alumni. Tapi memang kalau kita lihat kan dari segi waktu kita juga memiliki keterbatasan ya. Nah ini eh, punten mungkin mohon izin jika sesinya nanti lebih lewat dari jam 21 itu mohon diperkenankan ya untuk teman-teman alumni. Dan nanti jika ada tambahan-tambahan dalam hal ini lebih teknis, itu bisa kita diskusikan juga setelah pertemuan ini. Sebagaimana yang sebelumnya juga kita sudah beberapa kali bertemu ya dengan pengurus alumni, pengurus IKA, dan dari diskusi kita berharap ada banyak kolaborasi dari segi kurikulum. Sebagaimana yang tadi Pak Andra jelaskan, kita juga ada kegiatan-kegiatan persiapan magang yang tadi disambut baik ternyata oleh user, kemudian juga kegiatan tadi sertifikasi eh, itu sudah terjalin juga ya, sudah dilaksanakan. Juga beragam kegiatan yang kami harapkan itu bisa sampai membuat modul-modul ber case basis ya, kasus-kasus berbasis kasus-kasus yang memang ada di perusahaan Bapak Ibu, kira-kira begitu. Nah, untuk visi misi eh, sebagaimana yang tercantum di layar, visi prodi kita menghasilkan lulusan di bidang akuntansi yang unggul, berkarakter, berjiwa wirausaha, dan berdaya saing global. Ini tadi beberapa hal yang saya tanyakan juga ke Pak Andra. Concern kira-kira keunikan alumni kita itu apa? Apakah memang sudah menghasilkan lulusan yang unggul, berkarakter, berjiwa dan berdaya saing global? Nah, kurang lebih saya nangkapnya sih dari hasil tadi Pak Andra itu sudah mengarah ke arah visi ini gitu ya. Nah, tapi menarik juga nih, saya berharap dapat masukan dari alumni
kira-kira apa sih yang perlu dikembangkan dari visi misi ini? Bisa sambil dibaca ya untuk misinya. Dan juga kira-kira apa yang bisa eh, sifatnya menjadi tantangan ke depannya ya, menjadi pelengkap gitu. Kemudian bisa eh, sifatnya juga yang saya inginkan tuh kita punya keunikan, daya tarik dibandingkan dengan program studi akuntansi di tempat lain. Kalau sejauh ini ketika ditanya seperti itu ya memang poinnya kita mengacu ke visi ya, di mana yang paling ditekankan itu adalah berjiwa wirausahanya. Dan sekarang sudah berjiwa wirausaha dan apa menuju ke bersaing global juga ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi kita sudah punya kelas internasional, kita sudah mengirim mahasiswa, pertukaran dosen, termasuk kurikulum kita juga sudah benchmarking, juga sudah mempersiapkan kurikulum double degree dengan kampus-kampus di Malaysia misalnya, dan beberapa kampus di luar negeri lainnya itu juga sedang digarap. Tambah kegiatan mahasiswa dosen seluruh sivitas akademika sudah mengarah ke arah berdaya saing global ini. Nah, untuk misinya ada 3 poin. Berkontribusi pemangku kepentingan ya, bermanfaat global hasilnya. Ini kurang lebih misi yang menguatkan visi di atas. Dan ini gambaran tujuannya. Saya ingin fokus ke lulusan. Pada dasarnya profil lulusan ya kami eh, bisa dikatakan dalam tanda kutip memproduksi, menghasilkan gitu ya lulusan-lulusan yang hendaknya ke depannya nanti menjadi akuntan, auditor, konsultan keuangan, dan analis sistem informasi. Yang baru di kurikulum yang sekarang itu adalah analis sistem informasi bisnis ini. Dan kami pahami dari paparan pertama tadi dari Pak Robi ya, mendapatkan gambaran betapa pentingnya sistem ya, apalagi yang sudah digital, yang sudah sifatnya analis sistem gitu ya. Sehingga kami juga mengarah mengarahkan profil lulusan ini kepada analis sistem informasi bisnis. Mungkin tadi materi penunjangnya ada di ERP atau SAP, SAP ya, itu sifatnya penunjang. Kurang lebih gambaran dari mata kuliahnya kami turunkan menjadi mata kuliah yang seperti ini. Dan kalau dilihat dari mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8, eh, untuk mata kuliahnya sendiri tidak banyak yang berubah. Kalau dilihat dari segi apa nama mata kuliah, jumlah SKS. Nah, ini kami masih mengadaptasi dari kurikulum yang lama. Ada beberapa hal yang berbeda, di antaranya itu ada di perubahan dari yang sebelum-sebelumnya di susunan mata kuliah yang kami rasa ini sudah uh, lebih tersistem sesuai dengan kebutuhan yang sekarang. Kemudian untuk mata kuliah yang baru ada proyek konsultasi di semester ketiga. Ini berkaitan dengan kegiatan-kegiatan proyek mahasiswa. Kemudian ada mata kuliah sistem untuk menunjang tadi ya profil lulusan analis dari sistem informasi akuntansi, komputer akuntansi, sistem informasi manajemen. Kemudian di mata kuliah pilihannya juga ada eh, mata kuliah ini ya, System Development Life Cycle. Ini mata kuliah pilihan yang sifatnya peminatan. Kalau zaman dulu tuh konsentrasinya ya peminatannya itu mau apa. Nah ini kurang lebih yang mendukung. Yang agak berbeda di desain sistem dan SDLC ini ya. Kami juga ada mata kuliah data rai dan pemrograman. Kemudian melihat dari masukan dari International Federation of Accountant itu kita menuju ke sana diminta ada mata kuliah keberlanjutan. Tadi di sini ada governance korporat dan laporan keberlanjutan. Kemudian ada mata kuliah manajemen risiko juga. Jadi ini tiga poin ya, governance korporat, laporan keberlanjutan, dan manajemen risiko. Ini yang
dijadikan standar oleh International Federation of Accountant itu sebaiknya ada dalam tadi yang berkaitan dengan mata kuliah, profil lulusan, kemudian visi misi dan sebagainya. Saya kembalikan ke Septi. Terima kasih Pak Yusuf. Untuk grup discussion-nya dari Bapak Ibu alumni, apakah ada tanggapan mengenai yang sudah dipaparkan oleh Pak Yusuf? Saya mau memberikan tanggapan pada Pak Yusuf. Tadi kan untuk profil alumni, saya kira itu sudah cukup cover, tapi mungkin saya ingin menambahkan di dalam dunia pekerjaan, saya rasa selain selain accountant, perpajakan, audit, analisis, itu juga banyak perusahaan juga membutuhkan commercial finance atau business partnering finance yang lebih ke arah manajemen keuangan. Yang itu juga lebih banyak apa lapangan pekerjaannya karena dia banyak melakukan business partnering, lihat assessment apa assessment bisnis, baik itu berbisnis partnering dengan tim supply chain, berbisnis partnering dengan tim CD finance atau tim marketing dan lain sebagainya. Dan juga kalau dari sisi pekerjaan saya lihat belum ada profiling untuk arah ke perbankan ya. Karena sepertinya kalau kita lihat dari top 4 market cap yang ada di OJK itu kan 4 adalah perbankan dan saya rasa S1 akuntansi juga bisa surfing untuk bekerja di bidang perbankan. Apalagi walaupun di tengah total Indonesia growth yang 5%, perbankan tetap mencetak growth yang baik dan market cap yang baik di pasar modal gitu. Sehingga saya rasa perbankan juga bisa menjadi tujuan yang bisa di-tap in oleh S1 akuntansi. Menyambung jika memang perbankan bisa dijadikan salah satu tujuan alumni akuntansi, maka saya berharap itu bisa diturunkan ke dalam mata kuliah karena kalau dilihat dari tadi mata kuliah lembaga keuangan itu hanya ada satu mata kuliahnya. Nah, apakah bisa ada mata kuliah lanjutan mengenai lembaga keuangan, baik itu perbankan maupun non lembaga keuangan, karena lembaga keuangan dan perbankan kan juga ada yang mungkin juga bisa banyak seperti pension fund, investment banking, aset manajemen dan lain sebagainya, sehingga juga bisa memperkenalkan pada S1 akuntansi bahwa bidangnya tidak hanya di accountant, audit, dan pajak, tapi juga bisa berkesempatan untuk masuk melakukan analisa baik itu di perbankan maupun lembaga non perbankan. Baik, Izin terima juga kasih. nyambung ke Mbak Nia tadi, bagus. Jadi ingat, saya juga 3 tahun di dana pensiun, itu kebutuhan untuk akuntansi entry levelnya itu sulit mencarinya, seperti itu. Jadi memang ada mekanisme-mekanisme di insurance mungkin ya, karena kemarin bekerja 3 tahun di Bendahara Dana Pensiun Muhammadiyah, itu susah banget Pak Yusuf nyari anak-anak entry level akuntansinya gitu. Nah ini mungkin bisa menjadi celah juga nih gitu. Celah dalam artian penggunaan yang tadi udah dikasih tahu sama Bu Nia itu berkaitan dengan perbankan, insurance kan tuh sebenarnya nyambung jadi satu ya. Bahkan kita bicara dana pensiun aja, dana pensiunnya sendiri perlu diaudit, bahkan langsung pengawasan oleh OJK gitu kan. Itu masih pangsa pasar yang gapnya lumayan cukup menjanjikan seperti itu dan tidak sedikit mungkin ya saingannya ya. Karena dana pensiun sendiri kalau kita lihat di datanya OJK tidak sebanyak kantor konsultan kayak KAP, kantor pajak, kantor konsultan pajak seperti itu. Tapi eh, diisinya sama teman-teman dari matematika gitu. Sayang sekali kalau dari teman-teman akuntansi tidak bisa memanfaatkan ya karena tadi saya lihat juga di kurikulum semester 5 ada manajemen resiko. Kan arah kaburnya nanti ke situ gitu. Seperti itu mungkin lanjut lanjut dari tadi yang Bu Nia gitu. Karena sempat ngomong pensiun fund-nya kan. Nah, masuk aja sekalian saya tadi. Seperti itu. Terima Terima kasih, Pak Sri.
Bapak Ibu saya kalau ini mungkin ada yang ingin menanggapi atau menambahkan. Boleh menambahkan lagi, mungkin saya Pak Yusuf mungkin mau bertanya mengenai salah satu mata kuliah pilihan di semester 7 itu kan ada audit keuangan negara ya. Nah, itu kalau kita sambungkan eh, mata kuliah di semester 7 itu kan berarti mungkin dalam pemahaman saya adalah itu akan lebih spesifik ke bidang pekerjaan nantinya akan seperti apa gitu kan. Jadi supaya mahasiswa lebih bisa mengkonekkan antara apa yang akan menjadi lapangan pekerjaan dia ke depannya. Sedangkan untuk audit keuangan negara, kalau misalnya kita lihat lapangan pekerjaan itu kan kalau misalkan tidak saya salah tahu itu adalah BPK, BPKP ataupun internal audit dari Pemda. Dan seperti kita tahu untuk bisa masuk ke threshold BPK ataupun masuk ke threshold BPKP dan mana tadi mungkin internal audit dari Pemda itu kan berarti seleksinya adalah seleksi PNS. Nah, apakah eh, fokus konsentrasi audit keuangan negara ini akan bisa bermanfaat untuk mereka bersaing untuk masuk ke BPKP, BPK dan lain sebagainya gitu. Jangan kalau misalkan mata kuliah lain itu jika dilihat lebih umum gitu. Jadi tidak terspesifik ke dalam satu lembaga tertentu. Apalagi kalau misalkan kita mau masuk ke BPK, BPKP dan lain sebagainya sudah ada sekolah khususnya misalnya seperti STAN yang mereka sudah punya seperti kayak jalur khususnya untuk bisa diterima di lembaga tersebut. Itu apakah tidak lebih baik mendapatkan mata kuliah yang lain yang mungkin bisa benar-benar bisa diterapkan dan bisa aksesibel ke banyak orang gitu. Izin jawab punya. Jadi poinnya kalau untuk yang pilihan ini sifatnya itu tidak sifatnya pilihan. Jadi mahasiswa bisa memilih 3 mata kuliah di semester ke-7, bisa sesuai dengan konsentrasi, bisa sesuai, bisa tidak sesuai juga. Dalam artian misalnya kalau tadi dia mau ambil yang akuntansi di sektor publik, dia bisa ambil yang akuntansi publik, manajemen keuangan publik, pemeriksaan akuntansi publik. Biasanya sih ini yang direkomendasikan, tapi pada dasarnya kita memberikan juga kan kalau di yang eh, sebelumnya kurikulum Merdeka ya, jadi diberikan lebih keleluasaan. Nah, mereka juga bisa mengambil misalnya kombinasi mau ke analis keuangan dan sistem desain sistem, IDP audit, manajemen keuangan publik, walaupun kami pada dasarnya merekomendasikan mereka untuk bisa menyesuaikan ya. Uh, yang mau ke pajak ambil fokus ke pajak ya, bisa perpajakan internasional, manajemen perpajakan, perpajakan lanjutan gitu ya. Di yang publik yang ini tadi, yang audit, yang IDP audit, manajemen pengauditan, dan akuntansi forensik, kira-kira begitu untuk profil lulusannya. Yang di bawah ini sifatnya lebih ke pilihan-pilihan tadi Bu Nia, menariknya pada dasarnya kita pernah ada akuntansi perbankan. Tapi ini seingat saya sih belum belum diminta mahasiswa untuk mengambil mata kuliah ini. Tadi kalau melihat peluang-peluangnya ini menjadi sangat menarik dan bisa kita rekomendasikan juga ke mahasiswa. Nah, ini tinggal kita perlu perdalam dulu uh, detail apa silabus atau RPS-nya dan sebagainya ya berkaitan dengan akuntansi perbankan. Apakah cukup hanya belajar di LKL ya, bank dan lembaga keuangan lainnya, kemudian dan akuntansi perpajakan, akuntansi perbankan, apakah cukup untuk masuk fresh graduate kita di perbankan misalnya seperti itu. Tentu nanti juga menarik kalau datanya bisa kita tanya langsung kebutuhan dari BNSDM di perbankan ya. Tadi menarik untuk dilanjutkan. Tapi kurang lebih seperti itu Bun ya untuk sebenarnya batasnya sampai di yang perpajakan lanjutan ini ya 3 poin ini menjadi peminatan atau konsentrasi walaupun masuk boleh mengambil acak kira-kira begitu Bun ya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Yusuf. Untuk FGD sendiri, apakah masih ada yang ingin disampaikan? Mengingat waktu sudah jam 9. Oke, saya izin sedikit aja mungkin. Boleh silakan Pak. Mungkin karena saya sekarang lagi merintis dan lagi hobi jadi usaha dan tadi diskus sama Yusuf, eh coba ngelihat ngelihat apa namanya masukannya yang mungkin bisa dipertimbangkan atau tidak nanti depends ke eh, Pak Yusuf dan tim gitu ya. Eh, jadi saya diminta untuk ngasih masukan dari perspektif bisnis gitu kan, dari entrepreneur gitu bisa dibilang. Kenapa? So far kalau ngelihat dari yang tadi di share yang mata kuliah sebenarnya saya kemarin encourage ke teman-teman mahasiswa waktu saya sempat ikut dikasih kesempatan buat ngajar sekali gitu itu risk management sebenarnya dan itu udah dimasukin kan ya. Itu emang penting banget sebenarnya. Nah, eh, ini untuk manajemen resiko sebenarnya udah ke cover. Nah, yang masukannya mungkin lebih ke arah kewirausahaan digital nih. Sebenarnya kenapa harus digital gitu pertanyaannya. Padahal ini udah winter, winter teknologi. Udah mau bubar jalan itu, bayangkan. Justru sekarang mau balik konvensional lagi. Justru jadi menariknya gini. Tadi eh, yang Andra tadi sempat sampaikan Tokyo Consulting ada Tokyo Venture Capital kan. Sebenarnya itu kalau kalau kita mau apa namanya matching itu kebuat anak-anak yang mau entrepreneur itu peluang banget. Mereka bisa meng-up ideas-ideas dari founder buat diinjek ke Jepang. Jadi bisa dapat strategic partner. Nah, pertanyaannya gini, venture capital tuh butuh yang kayak gimana sih? Kan gitu kan? Nah, ini, ini saya belajar nggak dapet di kerjaan, nggak dapet di kampus pada dasarnya. Tapi dapet dari mentoring di HIPMI. Dia bilang gini, venture capital itu nyari di mereka invest in people, not invest in system. They invest in people. People yang kayak gimana sih yang dicari? Pada dasarnya ada dua kriteria. Ini kalau kita bahas entrepreneurship ya, ada dua kriteria. Mereka invest yang satu itu di produk, orang yang bisa bikin produk. Jadi dalam satu tim tuh harus ada dua minimal. Sisanya accounting, hukum itu hanya nanti pelengkap. Tapi di awal bisnis itu butuh dua sebenarnya. Produk, product development, and sales. Nah, memungkinkan nggak sih kalau misalkan entrepreneurship apa namanya kewirausahaan digital itu mungkin bisa dikombin dengan manajemen sales. Jadi akuntan itu terkenal introvert gitu. Maksudnya dikasih icip-icip dikit biar biar nggak introvert banget gitu dengan sales, dengan manajemen sales gitu. Jadi bisa dikombin mungkin kewirausahaan dan sales management gitu misalnya. Terus masukan kedua soal kewirausahaan apa? Kewirausahaan tuh kalau saya pribadi masukannya adalah itu ditaruh di depan sebenarnya Pak. Kenapa? Sebenarnya sih ada PPT tapi gini biar cepat aja. Tadi sama inline sama yang Tokyo Consulting bilang, yang mereka sekarang ini orang tidak mencari yang pinter sebenarnya, tapi nggak cuma IQ tapi EQ gitu. Maksudnya apa? Maksudnya gini, kewirausahaan, bahkan tiga nih kalau bisa digabung Pak. Jadi yang pertama kewirausahaan, manajemen sales dan profession, financial profession digabung jadi satu gitu mungkin. Karena kalau kewirausahaan doang kan kadang-kadang mungkin terlalu luas gitu kan. Tapi kalau digabung jadi padat mungkin bisa jadi apa ya? Bisa jadi match lah gitu. Dan tiga-tiga match sebenarnya, manajemen sales, entrepreneur, sama financial profession. Karena financial profession ini nanti bisa jadi entrepreneur juga. Kayak yang saya jalankan dengan Zaki gitu. Kayak gitu. Dari apa namanya? Kenapa entrepreneur saja saya di depan? Karena entrepreneurship spirit ini nggak cuma ngomong soal bisnis gitu, Pak. Maksudnya gimana entrepreneurship spirit itu adalah gimana kita yang jadi karyawan pun punya ownership gitu dengan bisnis.
Dan kita tahu design thinking entrepreneur itu adalah sifatnya tuh struktural kayak gitu. Jadi kalau misalkan entrepreneurship spirit itu udah ditanam di awal, maksudnya apa? Maksudnya entrepreneurship spirit itu mereka punya guideline buat analytical thinking di bisnis gitu. Gimana dapetin cuan dari fun sampai ke cuan gitu kan. Kayak gitu. Itu kan bisnis pikirnya cuma itu doang gitu. Accounting itu belakangan gitu kan. Nah, terus yang kedua, entrepreneurship spirit itu ngomong soal hope, harapan. Saya ngutip dari pengusaha Bong Chandra yang selalu masih saya idamkan. Dia bilang orang paling miskin itu orang yang punya mimpi. Kayak gitu kan. Jadi mimpi aja nggak bisa gitu kan. Nah, entrepreneurship spirit itu ngajarin kita bermimpi sebenarnya. Karena mimpi itu yang jadi semangat nanti buat serius belajar. Kayak gitu. Terus tambahannya lagi dengan kewirausahaan, eh gini, ke sorry, yang tadi digabung dengan kewirausahaan, professional services. Nah, ini ada professional service nih. Kenapa perlu dikasih tahu gitu? Karena mereka biar tahu sebenarnya professional service di bidang dari mereka tuh nanti bisa jadi apa aja sih. Jadi kalau kita belajar risk management bilang yang pertama kali harus cari tahu tuh goalnya apa. Kalau kita mau ke Bandung, Bandungnya nggak tahu kemana, kita pusing muter-muter ya Pak. Tapi kalau provisionnya gitu udah kita gambarin nih, oh ada A, B, C, D, E, mereka udah tahu mereka mau ngambil jalur apa nanti. Jadi kalau di awal mungkin fungsinya itu Pak, kayak gitu. eh terakhir karena ngomongin soal AI, AI ini pada dasarnya kan artinya kan pekerjaan yang berulang dan bisa distandarisasi. Akunting sebenarnya terancam juga nih. Nah, yang nggak terancam yang kayak gimana sih? Yang nggak terancam itu sebenarnya yang menggunakan analytical, pekerjaan menggunakan analytical. Harapannya juga kalau yang menggunakan analytical, syukur-syukur kelulusan kita mulai masuk manajemen level gitu. Nah, analytical ini juga dipakai di audit, Pak. Itu number one, Pak, analytical review, Pak. Jadi apa-apa tuh analytical review, apa-apa masuk WP analytical review dulu. Kita mau serang mana buat di sampel, kayak gitu. Biar sampelnya nggak salah, Pak, kayak gitu. Jadi analytical review dan bisnis bisnis analis ini juga menurut saya sih perlu ya, kayak gitu. Nah, SAP sebenarnya mengajar soal proses bisnis sebenarnya, tapi dia menggunakan aplikasi. Nah, yang penting itu sebenarnya fundamentalnya, Pak, menurut saya. Bisnis proses, gitu. Mungkin dari saya itu aja. Thank you semuanya, Pak Yusuf dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin terakhir eh, dari ini ya, dari sektor publik gitu. Karena tadi kita sudah mendengar gitu masukan dari finance, lalu juga dari segi kewirausahaan atau entrepreneurship. Lalu mungkin dari Bapak Ibu alumni, apakah ada tanggapan atau masukan untuk sektor publik? Ini ada Pak Hanan, Bu Girace, Pak Alal. Silakan. Ya, Assalamualaikum Pak Yusuf. Silakan. Iya, Waalaikumsalam. kedengeran ya. Iya, izin ngasih saran masukan dikit ya dari sektor publik. Mungkin eh, hal yang perlu pertama di apa namanya dimiliki bagi orang yang ingin berkecimpung di sektor publik itu adalah bagaimana menyusun anggaran gitu. Jadi kalau kita lihat eh, kita tuh punya dua anggaran yaitu APBN dan APBD. Nah, itu ternyata penganggaran itu cukup complicated ya. Karena perbedaan yang paling mendasar antara sektor publik dengan privat itu adalah kalau sektor publik itu rigid banget gitu. Jadi eh, misalnya ada satu pagu ya, kita bilang ya bahasanya Sri Mulyani kan ada pagu indikatif, kemudian nanti dibahas apa namanya ada apa namanya ada pembahasan dengan DPR, kemudian kalau di daerah ada DPRD kemudian jadi apa jadi pagu definitif gitu. Nah, ternyata tuh
kompleks gitu, tidak apa namanya, tidak segampang itu gitu. Nah, mungkin kalau dari saya pribadi mungkin bisa ditambahkan tentang bagaimana tata cara penyusunan eh, penganggaran itu sendiri gitu. Mulai dari eh, kalau misalnya saya di Pemprov DKI gitu ya, itu skupnya dari Pemprov, kemudian nanti dia akan deploy ke masing-masing dinas gitu. Nanti dari dinas ke masing-masing eh, suku dinas dan sebagainya. Itu yang rasanya lebih apa namanya, lebih dibutuhkan gitu. Karena pada kenyataannya orang-orang yang menyusun penganggaran itu adalah orang-orang accounting gitu. Sekalipun sebenarnya ilmunya tidak terlalu spesifik ya, siapapun bisa gitu. Bahkan orang matematika, kemudian orang manajemen gitu, kemudian orang akuntansi itu siapapun bisa masuk karena itu bukan ilmu yang spesifik tuh. Cuman eh, berdasarkan pengalaman dan apa yang saya rasakan, karena saya juga dilibatkan dalam perencanaan, jadi mungkin ilmu tentang penganggaran penyusunan APBN atau APBD itu juga menjadi yang bisa diprioritaskan. Mungkin dari saya itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mananto. Terakhir, Bapak Ibu, apakah ada yang ingin didiskusikan dari Pak Yusuf atau Bu Alvernia? Mungkin mau nambahin sedikit terakhir kali ya tentang analytical thinking. Tadi setuju banget menguatkan apa yang dibilang sama Pak Chandra sebelumnya, bahwa analytical thinking, critical thinking, it's very important, apalagi kalau misalkan memang kita ingin tap in ke manajemen level, karena nanti dia harus berpikir uh, analisis, solutifnya seperti apa gitu, karena itu kan yang akan di required oleh top management level. How we lead the meeting, how we influence the business partner, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi yang mungkin ada beberapa teman juga input itu apakah bisa juga di akhir-akhir masuk kuliah juga kayak seperti ada pelatihan. Ini mungkin bisa dari tim kampus atau mungkin dari di luar program di luar kampus gitu ya. Seperti pelatihan ke arah soft skill. Soft skillnya misalkan presentation skill, sehingga mereka berani untuk berbicara depan banyak orang, baik bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Karena kalau misalkan kita lihat kita mau tap in ya ke multinational company, English is very important dalam hal keseharian, baik itu email maupun menyampaikan ide, laporan, dan lain sebagainya. Lalu juga apakah bisa dilakukan pelatihan bagaimana agar mahasiswa terbiasa untuk melakukan forum group discussion seperti ini in English dan mengeluarkan pendapat mereka, mengeluarkan eh, ide-ide mereka dalam studi kasus gitu. Karena ketika kita terbiasa melihat studi kasus, teori itu sudah pasti saya percaya itu sudah diterima mahasiswa melalui berbagai mata kuliah. Tapi untuk analisa studi kasus di berbagai bidang ekonomi, sorry, bidang perusahaan, bisa perbankan, FMCG, mining, dan lain sebagainya, itu juga bisa didiskusikan dan mahasiswa terbiasa untuk eh, melakukan discussion, baik itu di bahasa Indonesia maupun Inggris. Jadi masuk ke dalam proses penyaringan di perusahaan yang size-nya besar, maka mereka sudah tidak kaget lagi dan mereka punya kepercayaan diri untuk berbicara di depan banyak orang di forum group discussion, baik in Indonesia maupun in English gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu Alvernia. Eh, untuk Bapak Ibu dosen, apakah ada tanggapan kembali? Mungkin dari Bapak Zaki selaku Ketua Alumni ya Pak. Apakah ada yang ingin disampaikan Pak? Mungkin masukan dan Ya, sebagainya. Ya, ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Selamat malam Pak. Ya, mohon maaf ini belum bisa on cam karena masih sambil nyetir, belum sampai rumah. Eh, mohon maaf. Malam Bu Lisa, Pak Yusuf, dan semuanya. Mungkin ini aja. Tadi sebenarnya saya sudah menangkap dan mungkin udah hampir semuanya disamerikan ya. Udah semuanya disampaikan Pak Yusuf. Intinya sih kalau dari saya sebagai Ketua IKWNJ itu
ya ini saya memposisikan diri sebenarnya ada beberapa ya. Kalau untuk magang atau untuk apa lulusan UNJ pun ada di kantor saya. Terus kalau untuk pengadaan brevet juga saya juga. Nah, terus untuk yang pengurus juga kita ada beberapa juga. Nah, mungkin concern saya di sini adalah sangat harapannya sih yang tadi mungkin disampaikan sama Bunia ya. Jadi praktisi-praktisi itu juga kita bisa langsung mengajar atau studi kasus tuh. Jadi langsung case by case gitu. Jadi case by case nanti karena lulusan UNJ ini yang saya temui itu ketika di lapangan kerja itu mereka mungkin masih apa ya belum belum terbiasa atau memang belum tahu untuk rantai pekerjaan itu seperti apa dan yang harus dilakukan tuh apa gitu karena memang belum terbiasa di situ. Nah, makanya ketika nanti mungkin ada bisa di mata kuliah untuk praktisi mengajar atau apa itu lebih diperbanyak di studi kasus sih. Jadi sehingga nanti kita bisa terbiasa di situ untuk lulusan UNJ pun juga udah siap menghadapi di dunia kerja. Nah, ini hal yang sama mungkin yang udah saya sampaikan juga di FGD waktu itu yang untuk kelulusan S1 akuntansi itu seperti apa. Itu sih. Paling dari saya itu Bu dan Pak Yusuf dan mungkin di bidang perpajakan Pak Yusuf kalau di mata kuliah perpajakan itu waktu itu saya juga sempat diundang praktisi mengajar dan pas banget di perpajakan. Nah, itu minat perpajakan itu kayaknya sangat sedikit gitu Pak. Jadi mungkin eh, nggak tahu karena apakah memang waktu itu saya sempat nanya di kelas untuk siapa mungkin yang minat menjadi konsultan pajak. Nah, cuman nggak ada tuh yang angkat tangan tuh. Jadi saya bingung juga mengajari gimana gitu. Nah, cuman mungkin di mata kuliah perpajakan itu bisa lebih lebih apa ya? Diaplikasikan kayak jadi udah kayak case by case gitu. Jadi nggak kita dasarnya sih memang kita menghitung PPh 21 gitu-gitu. Cuman kayak tax planning, terus bagaimana perbedaan antara tax evasion dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa lebih variatif lagi supaya mungkin lebih menarik sih. Mungkin kalau dari saya itu sih Pak Yusuf. Oke, baik, terima kasih Pak Jaki. Dari Pak Yusuf, apakah ada yang ingin Iya, disampaikan, Pak? baik. Mungkin kalau dari saya pikir ini juga sudah semakin larut malam ya. Memang ini sifatnya pertemuan pendahuluan ya menurut saya. Karena nantinya perlu kita perdalam lagi pada dasarnya pemutakhiran kurikulum ini bukan hanya untuk di tahun ini saja, tapi kurikulum akuntansi sampai ke depannya gitu. Dan kalau kita lihat memang masih banyak yang belum dibahas. Kita akan lebih menarik kalau pembahasannya per bidang ilmu sepertinya begitu ya Bapak Ibu ya ke depannya ya. Sehingga untuk kerjasamanya entah kegiatan praktisi mengajar atau kegiatan uh, penulisan modul bersama ya antara dosen dengan alumni dengan praktisi itu juga bisa lebih jelas bagaimana tahapan-tahapan realisasinya gitu. Dan penyusunan CPL sampai ke kegiatan-kegiatan di kelas itu bisa kita susun lebih baik lagi. Nah, ini pertemuan pada malam hari ini saya kembali lagi saya mohon maaf karena sangat mendadak ya Bapak Ibu ya. Tapi saya pikir ini bagus untuk pendahuluan yang mendadak aja bisa seperti ini ya. Insya Allah, Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sekali ya mendengar masukan-masukan dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian untuk sifatnya pendalaman nanti akan kami informasikan kembali. Kami juga baru mendapatkan turunan-turunan dari IAI ya dari kegiatan di SNA dari berbagai macam pihak ya. Kami berharap bisa memperbaiki kurikulum ini lebih baik lagi. Kalau target ke depannya setelah kami uh, terakreditasi, harapannya ya, sebentar lagi kami menghadapi akreditasi Lamemba. Mohon doanya semoga bisa mendapatkan akreditasi unggul. Itu kami mau submit di bulan November dan kemungkinan di tahun depan ada visitasi. Kami juga mohon support dari Bapak Ibu user dan juga alumni
Eh, Kemudian setelah akreditasi internasional FIBA dari Pak Dekan juga mengarahkan akan ke arah AICSB ya, yang mana itu lebih ketat lagi untuk kurikulum dan sebagainya gitu. Jadi sangat berharap nih dengan adanya kolaborasi dengan user, dengan alumni, ini bisa membawa kemajuan untuk sekitar akademika di khususnya di program studi atau aplikasi. Mungkin dari saya itu saya ucapkan terima kasih. Semoga Bapak Ibu alumni dan user dimudahkan urusan-urusannya ya, bisa semakin sukses karirnya dan juga kegiatan-kegiatannya. Mungkin dari saya cukup Septi. Saya kembalikan ke Septi. Atau mungkin Bapak Ibu yang lain silakan. Ya, baik, terima kasih. Bapak Ibu yang lain, apakah ada tanggapan? Jika tidak ada, maka akan saya coba menyimpulkan dari FGD pada malam ini, yaitu di mana dari hasil pemaparan materi maupun dari tanggapan para alumni, kita perlu adanya perbaikan kurikulum seperti itu, atau masukan kurikulum dengan misalnya contohnya dengan adanya praktik PAT, lalu juga untuk menguasai juga soft skill maupun hard skill kepada mahasiswa, lalu juga seperti perlunya pembaruan pembelajaran seperti misalnya perlu adanya studi kasus seperti itu. Lalu dari sektor publik juga perlu adanya tata cara penyusunan anggaran. Dan yang terakhir yaitu diharapkan diadakan pertemuan lebih lanjut per bidang dengan praktisi untuk perbaikan kurikulum ke depannya. Seperti itu. Baik, jika apakah ada dari Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan kembali? Saya mau ngucapin terima kasih aja, singkat, Silakan Ibu. untuk teman-teman yang sudah hadir. Mudah-mudahan lain waktu bisa diskusi dan ngobrol-ngobrol produktif lagi ya, Pak Yusuf. Mungkin bisa juga suasananya lebih sambil temu kangen gitu ya, biar keluarnya banyak gitu ya. Untuk teman-teman, terutama nih di bawah kepemimpinannya ini Pak Zaki gitu ya. Mudah-mudahan kerjasama prodi dan alumni makin erat dan benar-benar bisa ngasih kontribusi positif lah untuk prodi kita. Itu makasih banyak. Ini saya panggilnya Bu tadi ya. Sekarang saya akan panggil lebih ini lagi nih ya. Canda, Hananto, Zaki, siapa lagi nih? Ya, Siap, Bu. Xavier, Grace, kamu nggak kelihatan deh. Siap, Bu. Makasih semuanya Marcel, sudah Bu hadir. Marcel masih Sehat-sehat. masih terlihat cantik lah seperti dulu. Masya Allah. Sehat, sukses pokoknya. Bangga deh saya. Ya, makasih banyak, Bu. Barakallah. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bu Lisa. Baik, mungkin dari saya sebagai moderator ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu dosen dan juga alumni yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Dari saya dicukupkan sekian, saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih Bu Septi. Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam FGD yang sangat produktif sekali di sesi kali ini. Mungkin saya juga setuju ya, Pak Yusuf, mungkin kedepannya bisa dibuat sesinya lebih fokus per bidang konsentrasi mungkin Pak ya. Jadi lebih terfokus juga misalkan bidang pajak khusus terkait pajak bagaimana, kurikulumnya lebih sesuai seperti apa. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah mulai lelah mungkin ya, pukul 9.30 hari ini. Mungkin bisa sekali lagi terima kasih partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua, semoga pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga juga Bapak Ibu sekalian tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya untuk turut berpartisipasi dalam pengembangan kurikulum untuk adik-adik kita ke depannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sama. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Bu Marcel, terima kasih Bu Lisa. banyak. Terima kasih. Terima kasih Pak Terima kasih, Bu. Ucup, Pak Yusuf. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Izin live Pak Yusuf. Terima kasih Bu Lisa. Ya, Ya, Lukman. terima kasih. Terima kasih Iya, Bu. Lukman. Terima kasih. Bisa. Ya, Semua. terima kasih. Windy bisa di end meeting ya Windy?